Nah, hari ini saya mengingatkan kita, buat Bapak Ibu semua, tentang prinsip namanya prinsip perubahan. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu, kita ada di perubahan sekarang yang begitu sangat cepat. Orang tidak prediksi sebelumnya. Cara-cara dan model-model lama, juga pengalaman-pengalaman kita ternyata tidak bisa tolong kita sekarang dalam kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu, ini waktunya kita betul-betul menangkap, bahkan saya katakan, kita sekarang sedang harus adaptasi dengan yang namanya new normal, normal-normal yang baru. Ya, saya nggak tahu akan sampai kapan kita sedang dalam proses begini. Tapi saya percaya ini waktunya Tuhan akan memberikan pada kita normal-normal baru, di mana kita bisa lebih perhatian ke keluarga, kita bisa berdoa bersama-sama di keluarga, kita lagi berpikir kembali kepada hal-hal yang esensi tentunya dalam kehidupan ya. Orang sekarang bekerja dari rumah, tapi begini, gak usah marah, gak usah bersungut, tetap nikmati apa yang memang sekarang kita hadapi. Karena saya yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di prinsip daripada Alkitab ya, jadi sekali lagi begini, perubahan memang sesuatu yang nggak bisa kita lawan kan. Yang menetap dalam kehidupan adalah perubahan memang. Ya, nah kita akan terus berubah dalam kehidupan, tergantung berubahnya mau ke arah mana. Ya, berubah ke arah yang lebih bagus atau berubah kemudian kepada hal-hal yang menghancurkan. Itu tergantung dari prinsip apa yang kita bangun dalam kehidupan. Nah, ini waktunya kita berpikir ulang lagi. Pelayanan kita mesti berubah, terutama karakter kita mesti berubah. Nah, saya ingin ajak saudara membaca apa yang Paulus katakan pada jemaat yang namanya jemaat di kota Korintus. Kita akan lihat 2 Korintus pasal yang ketiga dari Alkitab kita, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua ya. Nah, Alkitab berkata begini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat background dari kota Korintus, ya, yang belajar pasti tahu, Korintus ini adalah waktu Paulus ada waktu itu kota yang sangat maju. Ya, di Korintus ada 2 pelabuhan besar, di mana kota itu adalah kota perdagangan kan. Nah, kita tahu Korintus adalah kota di mana filsuf-filsuf yang ahli banyak di sana, kota yang fasilitasnya luar biasa. Tapi ternyata yang terjadi di kota Korintus adalah perpecahan begitu luar biasa. Jadi saya ingatkan, karunia boleh hebat, fasilitas boleh hebat, tapi kemudian kalau karakter tidak berubah, semuanya berantakan. Saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, sekarang ini begini, banyak orang yang pengen cepat krisis ini berlalu. Saya percaya Tuhan kasih jalan keluar pasti. Tapi begini, ini waktunya justru begini, berpikir sebetulnya begini, bukan hanya soal ketakutan yang ada di luar sana. Enggak, kita tidak perlu takut, kita punya Tuhan yang besar. Tapi pertanyaannya, kalau semua ini berlalu, apa perubahan yang kita dapatkan dari dalam? Jangan hanya secara lahiriah tertolong, bisnis kemudian terselamatkan, semuanya oke. Tapi kalau nggak berubah dari dalam, orang tetap saja iri hati, orang tetap saja sombong dalam kehidupan, orang tetap saja kepahitan dalam kehidupan, tidak berubah ternyata dari dalam. Makanya betul, sekarang saya berpikir ulang lagi, apakah pelayanan saya berubah? Saya mengejar apa ini dalam kehidupan sebetulnya? Ya, apakah karakter saya berubah? Ini waktunya, bahkan Bapak Ibu saya ingatkan, jangan kehilangan kesempatan momentum ini, di mana Tuhan sedang merubah dari dalam sekarang ini. Yuk terbukalah. Makanya betul Alkitab katakan begini, ada selubung-selubung yang Tuhan sedang bukakan. Ya, selubung-selubung apa saja. Mungkin ada selubung keegoisan, selubung-selubung kesombongan, selubung-selubung apa saja yang Tuhan mau bukakan. Karena saya yakin ini waktunya
di tengah situasi seperti ini, saya yakin Tuhan akan kasih banyak hal baru ke depan ini. Sesuatu yang akan Tuhan bukakan buat setiap kita. Nah, saya ingin tarik beberapa prinsip penting Bapak Ibu ya, bahwa kita perlu berubah ya, perubahannya jelas harus dari dalam kita ya, supaya cara hidup kita melihat jadi berbeda. Bahkan saya yakin waktunya Bapak Ibu. Ya, kalau saya boleh berkata dengan hati yang dari hati yang paling dalam tanpa merasa saya hebat Bapak Ibu ya. Ini waktunya bahwa solusi kita tidak lagi ditemukan dari cara substitusi dari luar. Tapi mesti menemukan solusi yang saya sebut dengan transformasi dari dalam. Ya, orang paling suka kan semuanya solusinya dari luar. Padahal sekarang ini kita mau mengharapkan pertolongan dari siapa misalnya? Ya, coba kita sekarang tidak bisa mengandalkan apapun yang ada di luar kita. Ya, tapi percayalah Tuhan yang di dalam kita pasti akan memberi apa yang saya sebut dengan begini, hikmat yang tak terbatas. Ya, ada hikmat. Hikmat itu ya bahasa aslinya adalah Sophia. Cara berpikir dasar yang kuat dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Saya percaya di tengah orang bingung, panik sekarang ini. Bahkan kalau saya boleh berkata sekarang ini, senjata paling mematikan bukan lagi senapan otomatis. Walaupun itu mematikan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, senjata yang mematikan sekarang ada di tangan kita loh bayangkan. Lewat misalnya media. Ya, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengejutkan di mana-mana. Makanya saya ingatkan buat jemaat yang ada di GSKI ini bahwa begini, mesti kita wise, bijaksana dalam mengelola medsos. Ya, supaya begini, saya sedih karena sekarang ini banyak orang kemudian ribut yang tidak perlu, bahkan di dunia kekristenan pun ya. Orang ribut secara merasa punya pengalaman, punya kemampuan. Saya kemudian berkata, jangan saling menyerang. Ini waktunya untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Sebab ini, coba bayangkan sekarang dengan berita yang disebar dalam hitungan waktu tidak lama, Bapak Ibu lebih tahu dari saya yang pintar-pintar IT. Hanya dalam waktu hitungan gak lama, orang dibuat ketakutan di mana-mana. Tapi saya berdoa, kembali lagi kepada prinsip dasar kita. Firman Tuhan itulah yang akan mengubah kita dari dalam. Saya percaya sekali lagi, ada hikmat-hikmat strategi-strategi dari Tuhan. Nah, hikmat itu bukan sekedar hanya soal gelar, bukan. Karena orang bergelar pun belum tentu punya hikmat. Hikmat kalau kita lihat di Yakobus pasal yang ketiga, 17. Alkitab berkata, hikmat yang dari atas, dari Tuhan. Dari Tuhan tentunya. Adalah apa? Pendamai, peramah, ya buah-buah yang tidak munafik, hidup dalam kebenaran. Itu semua apa Bapak Ibu? Pola hidup yang kuat, yang lahir dari kedalaman. Bayangkan sekarang Bapak Ibu, saya di rumah, ya banyak merenung ulang, kadang menangis, mesti bertobat, koyakkan hati dari dalam. Karena ternyata saya menyadari begini, seringkali pelayanan saya terutama buat saya, kadangkala ada kesombongan yang terselubung, saya bungkus dengan hal-hal rohani. Ya kan? Sebab ini, pelayanan perjanjian baru itu konteksnya 2 Korintus pasal 3. Itu kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah pola perjanjian baru. Menggantikan pola hukum daging sebetulnya. Hukum lama. Di mana begini, hukum lama selalu membuat orang ketakutan pada kematian. Tapi hukum baru adalah orang sukacita karena ada kehidupan Kristus. Itu tergantikan Bapak Ibu ya. Ya, saya merenung ulang lagi kemudian begini, iya. Apa yang ada di kedalaman hati saya yang saya perlu berubah. Supaya begini, sekali lagi Tuhan pasti tolong kita. Bapak Ibu. Percaya Tuhan pasti tolong kita. Tapi di momentum ini jangan sampai kehilangan perubahan dari dalam. Di mana kita lebih sabar, kita lebih rendah hati. Saya percaya ketika ini nanti lewat, ya orang-orang Kristen akan tampil dengan sudut pandang yang baru. Lebih mengasihi, lebih rendah hati, lemah lembut, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, nah saya ingin mengajak kita, ada beberapa prinsip yang ingin coba saya sodorkan buat Bapak Ibu semua. Sekali lagi, ini momentum terbaik yuk untuk berubahlah dari dalam kita. Ya, saya dalam anugerah Tuhan mengajar pergerakan pria misalnya. Ada prinsip yang
hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole katakan begini, perubahan itu bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Nah, tanda orang berubah adalah orang sekelilingnya akan melihat dia berubah. Ya kan? Berpikir perubahan boleh, berdiskusi perubahan bagus. Ya, membaca buku perubahan nggak ada masalah dengan itu. Tapi perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Apakah kita berubah di masa seperti ini? Kalau Tuhan sedang riset kita lagi, tarik kita kembali kepada esensi sebetulnya. Apa sih gereja sebetulnya? Ya, gedung hanya alat saja. Ya, musik hanya alat saja. Gereja sesungguhnya adalah kita ini kan, di mana Tuhan berdiam di dalam kita. Sekali lagi, ya itu fasilitas-fasilitas itu ya sekarang belum bisa lagi dipakai. Nggak tahu sampai kapan. Maksudnya kita sekarang mesti kembali lagi berpikir berubah dari dalam. Makanya saya mengajak jemaat GSKI ini ya, supaya kembali lagi kepada jemaat Betani ini, supaya kembali lagi kepada perubahan yang hakiki yang ada di dalam kita. Nah, ini beberapa prinsip yang ingin saya bagikan. Yang pertama, untuk kita berubah, hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Gak ada cara lain. Ya, hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Ya, mari datang kembali kepada Tuhan. Berseru sungguh-sungguh. Seperti yang Yesus lakukan mengajar pada kita di Ibrani 5 ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa baca nanti. Ya, mungkin bisa ditayangkan di layar yang ada. Alkitab berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, as a man, bukan sebagai Allah, dia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Kita punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, tidak usah takut. Dan karena kesalehannya, setiap kita bisa punya kapasitas ini. Karena tidak dikatakan, karena dia anak Allah, maka dia didengarkan doanya. Kesalehannya. Ini adalah karakter ilahi, kesalehan, takut akan Tuhan. Karakternya kuat. Nah, saya nggak terlalu apa sih namanya, bukan nggak cocok apa dengan kata keluhan kan, karena keluhan kesannya kan ngomel, bersungut begitu kan Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh ngomel kan Bapak Ibu di situasi apapun. Justru ini tangkap perubahan dari dalam. Ini waktunya sekali lagi, saya nggak bosan-bosan katakan ini. Ini momentum supaya kita berubah dari dalam. Jangan kehilangan momentum ini, karena gereja lagi disiapkan kepada sesuatu yang besar. Saya tahu keadaan ke depan tidak akan mudah Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat, dalam anugerah Tuhan, gereja ini percayakan saya, awal tahun saya share tentang menghadapi kegoncangan. Benda akan makin mudah. Ini maafkan saya, ini baru yang diserang sekarang kenyamanan kita Bapak Ibu. Ya bukan, kalau saya ngomong ini baru itu bukan menyepelekan kan Bapak Ibu. Tapi nanti ke depan bisa saja ada persecution, ada penganiayaan. Di mana mungkin orang akan ditodong soal iman, bayangkan. Orang bisa saja karena lapar, pindah keyakinan. Ini saya berharap kita enggak begitu. Kita tetap firm. Ya, apa pengkhotbah-pengkhotbah yang sudah sampaikan buat kita hamba-hamba Tuhan. Dari Bapak Ibu sudah puluhan tahun di gereja ini. Saya yakin jemaat ini adalah jemaat yang kebanyakan orang-orang setia kan. Tapi begini, yuk dengar kembali bahwa kita sebetulnya sudah dikasih tahu. Keadaan ke depan tidak akan makin mudah. Bayangkan. Ya, saya sampai berpikir ini kalau krisis ke depan ini nggak selesai-selesai. Bisa orang mengalami resesi secara global. Dan mungkin saja kemudian orang banyak depresi dalam kehidupan. Tapi saya kuatkan, saya bilang begini, bukan saya rasa saya kuat. Enggak. Tapi saya kembali lagi coba hidupin prinsip ini Bapak Ibu. Yuk, kata keluhan di situ menggunakan kata asing krauke, rangen dari dalam. Maafkan. Sekarang prinsip kebangunan rohani orang pikir hanya acara kebaktian, hanya acara tertentu, rame misalnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi begini, kebangunan rohani sendiri sejati adalah ketika orang mengerang, menangis dengan duka cita kudus. Saya nggak tahu kapan saudara menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni kami. Ya. Ini rangan dari dalam, dari ketulusan. Ya, sekarang orang kebangunan rohaninya temporary. Ya, orang hanya bertobat sementara. Setelah itu nggak sungguh-sungguh. Yuk, ini waktunya mengerang, berseru.
Bahkan yang saya surprise Bapak Ibu, di tengah kondisi begini, Tuhan lagi buat sesuatu yang hebat. Jangan ketinggalan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan Bapak Ibu. Langit dan bumi ini akan berlalu. Dunia yang fana ini akan berlalu Bapak Ibu. Jangan berharap ya dari dunia ini. Hanya firman Tuhan, kerajaan Allah yang kekal, bayangkan. Ya, coba sekarang ini hampir separuh penduduk dunia. Ya, berseru pada Tuhan, bayangkan. Ya, ini waktunya Bapak Ibu. Makanya saya percaya siapa yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Saya percaya itu. Saudara tidak usah takut. Tuhan pasti menolong kita. Tapi begini, yuk hati ini berbalik pada Tuhan Bapak Ibu. Ya, berbalik pada Tuhan. Saya nggak tahu ada selubung-selubung apa ya yang sekarang ini lagi menutupi kita. Ya, selubung-selubung yang harus sehingga cara kita melihat tidak kuat, Bapak Ibu. Ya, coba. Ya, Paulus berkata dalam ayat lain, hidup kami adalah hidup karena percaya, karena melihat, bukan karena percaya melihat secara rohani, bukan karena melihat secara jasmani. Kalau kita lihat secara jasmani, kita tidak akan kuat, Bapak Ibu. Ini waktunya kembali lagi melihat secara mata rohani bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Tapi perlu dibuka selubung itu. Selubung yang membuat kita tertutup. Apa itu? Saya nggak ngerti selubung apa. Buat saya, mesti kesombongan saya selubung. Saya harus buka. Kemunafikan saya harus buka selubung itu, Bapak Ibu. Ya, ada banyak selubung. Selubung apa saja. Ya, saya percaya begini. Kalau orang melekat sama Tuhan ketika selubung itu dibuka, maka dia akan bisa begini, secara halus melewati masa transisi ini dengan tenang. Karena Tuhan sungguh-sungguh ada bersama dengan orang benar. Saya percaya itu Bapak Ibu ya. Yuk kita punya cara melihat berbeda. Cara melihat kehidupan berbeda. Sekarang bayangkan hal-hal kecil saya melihat. Saya bisa gampang terharu bukan karena melu Bapak Ibu ya. Saya sekarang melihat kehidupan dengan cara-cara sederhana. Oh iya, saya sekarang lebih menghargai persahabatan, menghargai semua hal yang Tuhan berikan, menghargai apa yang Tuhan percayakan. Bahkan setiap kali bisa melewati satu hari, saya bersyukur, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Saya menghargai keluarga, saya menghargai fellowship orang percaya, saya menghargai pelayanan Bapak Ibu. Yuk, mari begini, hati berbalik kepada Tuhan segenap hati Bapak Ibu ya. Supaya kita punya cara melihat yang berbeda. Tuhan lagi singkapkan sekarang selubung-selubung yang ada yang menutupi kita ya. Yang sedang menutupi kita selubung apa saja sehingga kita tidak bisa melihat. Kata aslinya pakai kata kaluma itu. Ya, kita tidak bisa melihat. Karena begini, ada banyak selubung-selubung duniawi yang sedang menutupi kita. Yuk hati ini berbalik. Hancur hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya bilang begini bukan perasaan-perasaan, tapi sebuah kesadaran dari dalam. Makanya nggak tahu ini saya pakai bahasa ini Bapak Ibu. Bahwa begini, orang kalau suka menangis dalam hadirat Tuhan, itu membuat bening matanya. Orang kalau matanya bening, nggak kering, nggak gersang, sudut pandangnya jadi berbeda dalam kehidupan. Melihat kehidupan dengan cara yang punya. Itu yang saya sebut dengan begini. Ada different dimension. Ya kan? Ada sudut pandang yang berbeda dalam kehidupan. Sudut pandang lain dalam kehidupan. Ya, melihat bahwa Tuhan lebih besar dari apapun. Gak usah takut. Yang kita hadapi terlalu kecil. Ada Tuhan yang lebih besar, bayangkan. Ya, dalam kehidupan kita kan. Alkitab berkata, roh yang ada di dalammu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yuk Bapak Ibu, orang kalau melihat masalah lebih besar dari Tuhan, tandanya apa? Stres, tertekan, ketakutan. Orang takut tidak bisa berdoa. Orang tidak bisa berdoa, tidak bisa kuat dalam kehidupan. Ya, makanya saya berkata buat Bapak Ibu, ini yang Teresa katakan, Ibu Teresa katakan, buah ketenangan itu doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai sejahtera. Jadi pelayanan buahnya itu damai sejahtera. Saya tidak mau melayani kalau kemudian gundah gulana. Saya mau melayani dalam damai sejahtera. Saya ulangi, buah dari ketenangan itu doa.
Buah dari doa itu iman. Waktu kita berdoa, ada iman yang ada di dalam kita. Iman yang mengalahkan dunia. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Orang yang hidup dalam kasih pasti melayani. Buah dari pelayanan adalah damai sejahtera. Nah, prinsip yang kedua dari apa yang Tuhan mau supaya kita berubah. Ya, berubah karakter kita, berubah sudut pandang kita, berubah cara kita melihat kehidupan. Bahwa ternyata sekarang ini Bapak Ibu coba bayangkan, orang yang ngandelin uang goncang. Orang yang ngandelin apa? Koneksi manusia goncang. Orang yang mengandalkan semua apa yang ada di dunia goncang. Dia lagi berkata, come back to me. Kalau sudah Tuhan, ya Adonai, dia Mesias, is the king, dia raja Bapak Ibu. Kalau sudah raja, siapa yang bisa kalahkan? Wow, penguasa jagat semesta alam ini. Di mana semua langit, ada 3 tingkatan langit kan. Langit manusia, langit spiritual, dan langit surgawi. Ditaklukkan itu. Bapak Ibu bisa baca itu di Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-14 dan seterusnya. Dia imam besar, dia the great high priest yang sudah menaklukkan semua langit Bapak Ibu. Nah, Allah kita roh. Makanya betul, yuk bangun terus manusia rohani kita. Ya, saya kalau ngomong begini bukan sekedar agamawi, berbahasa roh. Maksudnya begini, bangun roh kita menyala-nyala dalam Tuhan, terkoneksi dengan surga. Bangun kehidupan kita untuk roh kita kuat, Bapak Ibu. Jangan izinkan daging, kelemahan menghimpit kita. Ada kekuatan laten di dalam kita, Bapak Ibu. Efesus 3 berkata begini, bagi Tuhanlah, ayat yang ke-20, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bayangkan, saya meledak roh saya mengatakan ayat ini karena itu firman Tuhan, amin. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak, ya. Dan yang saya tahu begini Bapak Ibu semua, dalam roh Allah, ayat yang 17 dari 2 Korintus tadi katakan adalah begini. Ada kemerdekaan, ada freedom. Ya, ada kemerdekaan. Kita tahu kan, bahwa kemerdekaan adalah bukan menuntut hak saya. Tapi kemerdekaan adalah begini, kekuatan untuk kita melakukan kewajiban kita. Yaitu taati kehendak Tuhan. Ya, ada kekuatan. Ya, makanya saya dalam pelayanan, dalam hidup, saya tidak mau melakukan apa-apa kalau tidak lahir dari feel free. Saya tidak mau terhukum, no condemnation in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman dalam Kristus Yesus. Ya, tanda orang terhukum adalah dia diperbudak oleh kehidupan, diperbudak oleh ketakutan, diperbudak oleh keduniawian, diperbudak oleh apapun. Yuk, waktunya jemaat GSKI yang ada di Nginden, yang ada di Manyar, yang ada di Citraland, yang ada di Sukamanunggal, juga jemaat-jemaat cabang yang ada di Surabaya tentunya. Saya dorong saudara, yuk jangan mau diperbudak. Kita orang-orang yang punya freedom dalam kehidupan. Feel free dalam kehidupan. Karena begini, ada roh Allah di dalam kita. Ada kekuatan laten yang bekerja dari dalam keluar. Mainan kita bukan dari luar ke dalam. Luar goncang semuanya. Luar lagi bingung semuanya. Sistem dunia lagi porak-poranda semuanya sekarang ini. Ya, kita tahu. Saya tidak mau terjebak orang berkata ini konspirasi ini. Ya, ujungnya kepada one world government, antichrist. Oh ya, kita meyakini antichrist pasti akan muncul. Ya, tapi kembali lagi yuk, kuatkan dari dalam. Semua apapun sudah dinubuatkan oleh firman. Tapi Tuhan mau berkata, yuk, roh Allah diizinkan bergerak secara leluasa. Nah, ini yang saya ingin katakan. Punya kesadaran untuk begini, sadar roh Tuhan itu 24 jam ada di dalam hidup kita. Makanya saya dorong buat Bapak Ibu, jangan berhenti melayani, jangan berhenti berkorban, jangan berhenti memperhatikan satu sama yang lain. Ya, saudara bayangkan ini kesempatan. Satu orang yang biasa kirim kekuatan ke WA, ya, teks WA ke 2-3 orang, firman, doakan. Bayangkan sekarang setiap orang bisa punya fungsi imam, bayangkan. Tidak perlu lagi misalnya ada di kebaktian kah, ya, ada di acara tertentu. Setiap kita bisa lakukan itu Bapak Ibu ya. Saya dorong Bapak Ibu, yuk tetap melayani. Saya tidak pernah lupa dengan gerakan tahun 17
32, namanya Moravian Brethren. Ya, persaudaraan Moravia. Bapak Ibu tahu, ini pergerakan begitu luar biasa. Mereka ditekan, mereka dianiaya dari luar. Tapi roh mereka tetap melayani. Roh mereka tetap memberi. Sekarang orang di lockdown secara fisik karena regulasi. Tapi kasih kita jangan di lockdown. Hati memberi kita jangan di lockdown. Saya dorong Bapak Ibu, terlibat misi sekarang ini. Yuk, Bapak Ibu tahu gerakan Moravian itu mengutus utusan misi. Kira-kira hampir 2.158 orang. Dari daerah Saxon, pegunungan di Saxon di Eropa. Mereka utus kemana-mana. Bayangkan, ke Aljazair, ke Suriname, ke Afrika, ke Darwin, Australia, ke beberapa tempat. Sampai mereka juga mendarat di pantai selatan Jawa. 1732. Ya, beberapa orang foundernya namanya Leonard Dober. Si orang yang disebut tukang periuk. Dan satu lagi David Nitzman. Itu tukang kayu. Bayangkan. Orang-orang ini bahkan mencemplungkan diri. Rela jadi petani-petani. Mereka memberitakan Injil. Pergi kemana-mana. Dan waktu pergi, diam-diam, tenang-tenang. Gak seperti sekarang. Kadang-kadang orang pergi, ya sekedarannya pelayanan kemana saja, ya dirayakan apa. Mereka diam-diam tapi berdampak begitu luar biasa. Sejarah mencatat pergerakan Moravia diakui sebagai reformasi gereja yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ayo berubahlah dari dalam sekarang ini. Jangan lagi cari solusi dari substitusi di luar yang tadi saya katakan ya. Tapi kembali menemukan transformasi dari dalam. Ya, sekarang ini kan orang pengennya cepat berlalu ini masalah. Ya, Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Cuma pertanyaannya, kalau ini berlalu kita dapat apa? Kalau sekedar hanya lahiriah ditolong biasa, apakah hati kita berubah? Apakah kita jadi lemah lembut? Apakah kita jadi lebih rendah hati? Jangan setelah krisis berlalu, ya karena ketakutan yang lalu terpaksa rendah hati. Begitu keluar, tetap saja sombong, tetap saja arogan, tetap saja kemudian keras hati. Jangan-jangan. Ini waktunya menemukan momentum terbaik untuk kita berubah. Karena roh Tuhan ada pada kita. Saya tutup dengan yang ketiga buat Bapak Ibu semua. Bahwa ayat 18 berkata begini. Kemuliaan Tuhan, ya, yang tidak terselubung itu, kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat itu ada pada kita. Ya, kata diubah ya bahwa ayat 18 dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bayangkan, ada kemuliaan Tuhan yang memantul. Ya, kita itu memantulkan kemuliaan Tuhan. Bayangkan, saya boleh sederhana. Oke, secara lahiriah saya pasti akan berubah. Ya. Dulu rambut saya gondrong. Ya, sekarang rambut saya agak pendek. Ya, dulu ya saya ganteng. Ya, sekarang masih ganteng juga sih. Ya, enggak lah, bercanda ya. Tapi artinya ya berubah secara lahiriah, menurun memang enggak apa-apa. Alkitab berkata begini, yang fana itu saya enggak fokuskan. Ya, 2 Korintus pasal 4, aku enggak melihat yang fana. Karena sifat dari fana itu apa? Menurun, merosot, tua, pasti mati. Tapi yang kekal, nah yang kekal itu, yang mulia itu Bapak Ibu. Ya, nah ya fisik saya berubah. Makanya begini, perubahan tidak ngomong soal skematis yang ada di luar, bukan. Tapi ini soal hakiki yang ada di dalam. Ya, saya lihat, sorry ya, ada orang ya mungkin senior, posisi hebat, ya prestir tertentu misalnya, ya posisinya luar biasa, karirnya keren, mentereng, semua aksesorisnya hebat. Tapi ternyata yang di dalam tidak pernah berubah. Tetap kekanak-kanaan. Ya, ciri kekanak-kanaan kan kita tahu ya, pembosan. Ya, kemudian apalagi suka sembunyi-sembunyi. Itu anak-anak kan, ya suka bosanan. Ya, nikah sebentar bosan, doa sebentar bosan, kerja sebentar bosan, konsistensinya nggak ada. Itu kekanak-kanaan. Sifat ini harus kita tinggalkan. Nah, Bapak Ibu percayalah begini, ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita yang membuat kita berubah. Ya, metamorfo, perubahan hakiki sekali lagi. Apakah kita punya morpe dalam hidup kita? Ya, punya perubahan, metamorfe itu ada di dalam diri kita. Ya, apakah karakter kita berubah? Jangan sekali lagi begini, saya tidak lihat orang rohani, orang hebat cuma dari penampilan luar. Misalnya, pinter khotbah misalnya. Saya sih khotbah ya nggak
biasa saja, anugerah Tuhan. Ya silakanlah. Ada orang yang pinter apa secara manajerial, tapi ternyata dari dalamnya hakikinya tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Yo, ada kemuliaan Tuhan. Nah, kata kemuliaan kan kita tahu kan, kemuliaan tidak ngomong soal cahaya yang tiba-tiba memancar. Makanya kadang-kala di kebaktian, wah orang pakai mungkin cahaya dan apa, nggak apa-apa dengan itu bagian aksesoris saja. Tapi kemuliaan sendiri kan berasal dari kata kabut dan doksa, yang artinya berbobot berkualitas. Not good quality, but God's quality. Ya, sekali lagi, bukan kualitas yang baik, tapi kualitasnya Tuhan. God's quality ada pada kita, bayangkan. Ada kualitasnya Tuhan. Kita berbobot dalam kehidupan. Ya, orang boleh berkata, Ruben, biasa saja. Ya, saya bahkan berkata, saya orang paling simple. Saya sadar, saya nggak berdaya apa-apa. Tapi saya menyadari sedalam-dalamnya. Ada kualitas. Yuk, ini waktunya. Ya, Bapak Ibu begini. Orang mungkin boleh begini. Nggak terlalu fokus pada penampilan kita yang sederhana. Nggak apa-apa. Tapi orang nggak bisa hina gereja yang berkualitas. Percayalah. Gereja ini waktunya berbobot dalam kehidupan ya Bapak Ibu ya. Yuk, kalau orang berbobot, saya dorong. Keluarkan semua yang ada pada kita. Yuk, saya dorong jemaat yang ada di GSKI ini. Sekali lagi, baik yang ada di Nginden, di Citraland, di Manyar, di Sukumanunggal, dan semua cabang yang lain. Ya, saya bersyukur bersahabat dengan beberapa orang yang ada di situ. Yuk, keluarkan semua potensi pelayanan kita. Ini waktunya yang terbaik, Bapak Ibu. Karena kemuliaan dari Tuhan itu selalu terbaik. Tuhan tidak pernah kasih yang biasa-biasa. Dia selalu beri yang terbaik dalam hidup kita. Untuk kita keluarkan itu, melayani keluarga, melayani orang di sekitar kita kan. Supaya begini Bapak Ibu ya, Tuhan sungguh-sungguh akan menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya maafkan, saya terlalu bersemangat karena saya tahu begini. Ini musim perubahan yang harus kita tangkap, jangan kehilangan momentum. Nah, Bapak Ibu begini, masa sih Pak Tuhan bisa pakai saya? Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang sederhana di Alkitab, orang jarang bahas satu orang, kalau nggak salah ada di Filipi pasal 2, namanya Epafroditus. Kita tahu Epafroditus, jemaat Filipi. Jadi satu kali jemaat Filipi yang dibapai atau dirintis oleh Paulus, mau mengirim bantuan ke Paulus. Paulus waktu itu lagi di penjara kan, sudah tua. Ya, perjalanan nggak gampang Bapak Ibu, penuh bahaya. Transportasi belum seperti sekarang. Ya, mereka ngomong begini, kita mau kirim ini siapa yang mau jalan ini? Mereka berharapnya Epafroditus. Karena begini, Epafroditus dianggap orang biasa. Epafroditus lakukan itu Bapak Ibu. Bahkan tidak cuma itu, dia temenin Paulus di penjara. Makanya Paulus berkata begini, dia rekan pelayananku. Dia rasul juga yang diurapi Tuhan. Ya, waktu kemudian Epafroditus disuruh balik ke jemaat Filipi, Paulus berkata, terimalah orang-orang seperti dia. Karena orang seperti dia begini, nyaris mati dalam pelayanan. Coba bayangkan, orang biasa, tapi sama Paulus dianggap rekan sekerja. Orang yang luar biasa dalam kerajaan Allah. Saya tutup dengan Efesus 3 ayat yang ke-10. Alkitab berkata begini, saya akan selesai dengan ini. Efesus 3 ayat yang ke-10 dari Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah bisa baca ini atau ya Efesus 2 ayat yang ke-10 kan. Yang boleh lihat juga di screen, ditampilkan teks di screen ya. Nah ini dia, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saya baca personal, Ruben Ong ini ciptaan Allah. Wow! Dipersiapkan untuk pekerjaan baik. Dia mau supaya Ruben ini terlibat di dalamnya. Ya, untuk menyelesaikannya. Saya percaya di masa seperti ini, jangan takut. Pasti ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan berikan. Yang sedang kehilangan pekerjaan, ada pekerjaan baik yang Tuhan berikan. Yang sedang susah, ada pekerjaan baik yang Tuhan pasti akan berikan. Yuk Bapak Ibu, berubahlah. Ya, perubahan adalah perubahan. Sampai terjadi suatu perubahan. Tanda orang berubah, orang sekelilingnya melihat bahwa dia berubah. Sekali lagi, pasti Tuhan tolong. Cuman begini, jangan kehilangan momentum. Nanti begini, lahiriah ditolong, semua beres, secara krisis misalnya,
ya diizinkan ini lewat, tapi tetap nggak berubah dari dalam. Itu kan hal yang merupakan yang harus kita hindari. Sekali lagi, jemaat GSKI yang Tuhan berkati. Yuk ambil waktu untuk kita berubah. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu ya lewat online ini Tuhan. Hamba berdoa, kira pasyede karapataka. Yang sekarang ini Bapak, yang sungguh-sungguh lagi berkata, banyak selubung yang sedang menutupi. Engkau tahu Tuhan. Angkat selubung-selubung kemunafikan, angkat selubung kesombongan, angkat selubung-selubung keduniawian, supaya kami bisa melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Kami mau berubah, karena roh-Mu ada pada kami, adalah roh yang tidak terbatas. Tuhan sembuhkan kami, kuatkan kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kekuatan kami adalah Engkau yang ada di dalam kami. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.